Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Skardewi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Soal yang pertama, jelaskan secara detail apa yang saudara pahami tentang sistem informasi dan apa kaitannya dengan dunia manajemen khususnya dalam pendidikan. Menurut pemahaman saya bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem pengolahan data untuk menyediakan informasi pada semua tingkatan dalam organisasi kapanpun dibutuhkan dalam rangka bertujuan untuk memberikan solusi dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Sistem ini menyimpan, mengolah, memproses, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Kemudian, keterkaitan sistem informasi dengan manajemen, khususnya di bidang pendidikan adalah dapat kita ketahui bahwa sistem informasi merupakan sistem yang terintegrasi antara manusia dengan mesin yang mampu memberikan informasi sedemikian rupa untuk menunjang jalannya operasional manajemen dan fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah lembaga atau di dalam sebuah organisasi. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya sistem informasi dalam manajemen pendidikan dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang dunia pendidikan, memberikan sarana kepada seluruh bagian yang ada di bidang pendidikan agar dapat berperan aktif dalam memajukan pendidikan, serta dengan adanya sistem informasi dapat memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan pemerintah dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan. Kemudian, untuk soal kedua, seberapa penting sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan? Kemudian, berikan penjelasan dan contoh sistem informasi manajemen dalam kinerja pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, sistem informasi sangat berperan penting dikarenakan sistem informasi manajemen adalah suatu aplikasi sistem yang terpadu yang dimana menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan juga dengan adanya sistem informasi dapat memberikan kemudahan bagi para pendidik untuk mengerjakan segala aktivitas yang berkaitan dengan proses manajemen sekolah. Selain itu, nantinya segala kebutuhan pelaporan dari sekolah ke Dinas Pendidikan Daerah maupun Depdiknas akan dapat dilakukan dengan mudah dikarenakan dengan adanya sistem informasi manajemen pendidikan, semua akan menjadi lebih mudah dan terkontrol. Lalu, untuk contoh dari sistem informasi dalam kinerja pendidikan ialah pada sistem pendaftaran peserta didik baru setiap tahunnya, kemudian rencana studi bagi siswa, pengolahan data perpustakaan, bahkan mengenai keuangan. Kemudian juga pada pembagian guru, pembagian ruang kelas, dan pembagian jadwal mata pelajaran per kelas, dikarenakan agar tidak terjadi saling rebut guru antar kelas lainnya. Pertanyaan ketiga, dari makalah yang sudah saudara presentasikan, jelaskan beberapa kesimpulan dari makalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, di mana saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem informasi manajemen pendidikan, yakni pertama tentang perangkat keras komputer adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya dapat dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata dan berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Contohnya seperti CPU atau bisa disebut dengan Central Processing Unit, memori komputer, kemudian ada teknologi input, contohnya seperti keyboard, mouse, touchpad, like pen, barcode, scanner, mikrofon, serta teknologi output, contohnya seperti monitor, printer, dan speaker. Kemudian ada juga namanya perangkat lunak atau software, merupakan komponen perangkat komputer yang tidak dapat dipegang namun bisa dioperasikan. Komponen ini merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan di dalam komputer berupa program atau instruksi yang menjalankan suatu perintah.
Software dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya sistem operasi, program aplikasi, program tambahan, dan bahasa pemrograman. Contohnya dari software adalah seperti PDF Creator, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Adobe Reader, Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan Microsoft Outlook. Kemudian, terkait dengan aplikasi perangkat lunak yaitu merupakan sebuah subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melaksanakan sebuah tugas yang diinstruksikan oleh pengguna. Contohnya seperti software berbayar, yaitu Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, lalu ada juga freeware, free software, shareware, dan lain sebagainya. Kemudian, ada juga perangkat lunak pendidikan. Perangkat lunak pendidikan adalah istilah yang digunakan untuk perangkat lunak komputer apapun yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Ini mencakup rentang yang berbeda dari perangkat lunak pembelajaran, bahasa, hingga perangkat lunak manajemen kelas, hingga perangkat lunak referensi, dan lain-lain. Tujuan dari semua perangkat lunak ini adalah untuk membuat beberapa bagian pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Contohnya Microsoft Office, PDF, Creator, Adobe Reader, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prosedur-prosedur aktivitas fungsi brandware SDM adalah yang pertama, seorang brandware yang bertugas sebagai administrator sistem adalah menerima laporan refer, stayer, dugaan cheater, dari user yang berada di channel dan memproses bandwidth sesuai dengan bukti yang ada. Biasanya, brandware ini berada di sebuah sistem yang besar seperti layanan sosial media yang mengawasi para penggunanya dan melakukan tindakan represif jika terjadi pelanggaran aturan yang berlaku. Yang kedua, menjaga ketertiban atau keteraturan sistem. Seorang brandware yang bertugas sebagai administrator akan menjadi penanggung jawab atas segala bentuk yang terjadi. Nah, jika terjadi suatu konflik di sebuah diskusi sosial media, maka seorang administrator akan melakukan tindakan yang keras seperti banned dan mematikan komputer. Kemudian yang ketiga, mencegah flooding. Seorang brandware akan melakukan atau mencegah kejadian flooding, yaitu terjadinya pengulangan kata yang sama dalam waktu bersamaan, sehingga dapat mencegah terjadinya server penumpukan data yang akan memberatkan disk dalam penyimpanan pada server. Kemudian, ada juga tentang sistem informasi perusahaan merupakan bentuk utama dari aplikasi sistem informasi, dikarenakan di dalam organisasi terdapat komponen fungsional yang melakukan kegiatan pengolahan sumber daya. Ada 3 kegiatan utama dalam setiap sistem informasi, yakni menerima data sebagai masukan, memproses menurut kaidah-kaidah tertentu, dan memperoleh informasi sebagai keluarannya. Kemudian, pada penggunaan sistem informasi kelompok eksekutif dan staf. Nah, sistem informasi eksekutif adalah aplikasi-aplikasi komputer yang menyajikan angka-angka dan huruf-huruf yang berhubungan dengan aspek bisnis dari sebuah perusahaan. Berikut penggunaan sistem informasi kelompok eksekutif berdasarkan tingkatannya seperti manajemen tingkat atas atau top level management, kemudian ada manajemen tingkat menengah atau disebut dengan middle level management, dan kemudian ada juga manajemen tingkat pertama atau disebut dengan first level management. Kemudian, selain pengguna sistem informasi kelompok eksekutif, juga ada pengguna kelompok staf. Di sini, pengguna dan pelaku sistem informasi kelompok staf yaitu karyawan, yang merupakan sumber daya manusia sebagai penggerak utama dari sebuah perusahaan. Pengguna sistem informasi kelompok staf terdiri dari analisis sistem, administrator basis data, kemudian ada webmaster, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait dengan fungsi yang berorientasi pada pemakai pengendalian internal dan efisiensi, yaitu ada sumber daya manusia atau bisa disingkat sebagai SDM, sistem informasi dan organisasi,
Kemudian juga ada kelompok eksekutif dan staf tadi, dan juga ada pengendalian inter dan efisiensi.